Assalamualaikum rekan-rekan sekalian. Kali ini kita akan ngambil tema cara menentukan jumlah MCB pada rumah 2 lantai. Sekarang kita buat gambarannya. Di sini saluran masuk dari PLN, kemudian menuju ke KWH meter, dari KWH meter keluar menuju ke MCB box. Di MCB box ini penempatannya bisa di lantai 1, bisa juga dipecah di lantai 1 dan lantai 2, terserah seleranya. Nah, dari sini kemudian menuju ke lantai 1 dan lantai 2 ya. Sedangkan untuk daya terpasang dari suatu rumah ya, mulai dari yang terkecil yaitu 450 VA sampai ya beberapa kriteria yang sudah ditentukan oleh PLN. Kita di sini akan ambil tabelnya. Kalau 450 VA itu menggunakan MCB 2 ampere. Kalau 900 MCB-nya 4 ampere. Kalau 1300 MCB-nya 6 ampere. 2200 10 ampere dan 3500 16 ampere dan seterusnya ya. Sekarang kita lihat instalasinya. Ini akan kita buat untuk alternatif 1 dan kita ambil contoh untuk penggunaan MCB 6 ampere. Nanti aplikasinya terserah, bisa dibuat dengan kapasitas MCB yang rating berapa. Di sini kita ambil salah satu contoh saja 6 ampere. Jadi di sini sumber listrik PLN masuk ke KWH meter. Di sini kita ambil KWH meter prabayar ya. Jadi saluran fase masuk ke terminal 1, kemudian keluar ke terminal 2, masuk ke MCB bawaan dari KWH meter, kemudian menuju ke MCB utama. Nah, di sini MCB yang kita gunakan ada beberapa alternatif ya. Kita ambil alternatif yang pertama, kita sediakan MCB utama yang nilainya rating MCB-nya sama dengan rating MCB bawaan dari KWH meter, yaitu katakanlah di sini 6 ampere. Nah, dari MCB utama kita buat cabang untuk lantai 1 dan lantai 2. Kita misalkan di sini katakanlah untuk MCB lantai 1 4 ampere, lantai 2 2 ampere ya. Bisa dilakukan dengan rating seperti ini ya. Pembagiannya terserah, ini sesuai dengan keperluan masing-masing. Katakanlah lantai 1 ini bebannya lebih besar sehingga kita buat MCB nya 4 ampere, sedangkan lantai 2 katakanlah untuk penerangan saja kita buat MCB nya 2 ampere. Nah, total beban yang ada totalnya adalah tidak boleh melebihi yang 6 ampere ini. Kalau dihitung ampernya ya, dari katakanlah daya berapa dibagi dengan 220, ampernya ketemu berapa, tidak boleh melebihi 6 ampere ya. Sedangkan ini saluran keluarnya yaitu dari masuk terminal 4 kemudian keluar ke terminal 5 saluran netralnya, kemudian menuju ke terminal netral, kemudian terdistribusi ke beban-beban, ke stop kontak dan lain sebagainya. Demikian juga untuk arde-nya, kita ambil dari terminal nomor 3 ke terminal arde, kemudian ditanahkan, lanjut ke peralatan-peralatan bebannya, misalkan ke stop kontak dan lain sebagainya. Sedangkan alternatif yang kedua, untuk alternatif yang kedua di sini KWH meter bawah 6 ampere dan di sini tidak menyediakan KWH yang utama, jadi langsung masuk ke cabang ya. Jadi KWH utamanya kita manfaatkan KWH bawaan dari meter ya. Untuk MCB nya bawaan dari KWH ini MCB nya ini bisa juga dilakukan. Dan sebagai contoh katakanlah di sini kita bagi menjadi sama, lantai 1 4 ampere, lantai 2 juga 4 ampere. Bisakah dilakukan seperti ini? Ya bisa saja, asalkan dengan catatan bebannya tidak boleh melebihi 6 ampere ya. Kalau di sini kita lihat sepertinya 4 ampere tambah ampere ada 8 ampere, sudah melebihi rating dari MCB utama. Cuma di sini dilakukan pembagian bebannya, jangan sampai melebihi kalau di total 6 ampere ya. Misalkan di sini 3 ampere yang lantai 1, yang lantai 2 3 ampere. Karena rating MCB 3 ampere tidak ada, kita gunakan 4 ampere ya. Demikian juga lantai 2 4 ampere. Itu saja yang bisa dibagikan seperti itu.
Kemudian alternatif yang lain. Nah, ini alternatif yang lainnya MCB bawaan KWH 6 ampere, MCB cabang 6 ampere dan 6 ampere. Bisakah dilakukan seperti itu? Ya, bisa saja ya. Cuma dengan catatan total bebannya tidak boleh melebihi 6 ampere ya. Walaupun di sini MCB yang dipasang 6 ampere dan 6 ampere. Ya, kadang-kadang kita memerlukan hal-hal seperti ini, misalkan lantai 2 kita matikan, lantai 1 kita buatkan full karena sesuatu alasan atau suatu keperluan, bisa saja seperti itu. Ya. Cuman di sini bebannya ya 3 ampere ya. Lantai 1 3 ampere, lantai 2 3 ampere, dan pada saat tertentu lantai 2 dimatikan, untuk keperluan lantai 1 total 6 ampere ya. Jadi daya masih tetap maksimal dipakai, yaitu 6 ampere. Alternatif yang keempat, kita ambil di sini MCB KWH-nya 6 ampere. Di sini ada 3, dibuat 3 cabang ya. Yang pertama dan kedua, MCB pertama 4 ampere, MCB kedua 4 ampere ada di lantai 1. MCB ketiga 2 ampere di lantai 2 ya. Kita buat yang MCB pertama ini langsung menuju ke stop kontak untuk keperluan-keperluan tertentu ya, misalkan untuk keperluan yang temporer, untuk katakanlah mau melakukan pekerjaan misalkan ngebor atau menggerinda ya, atau ngelas misalkan, bisa digunakan MCB yang ini yang 4 ampere, sedangkan MCB yang 4 ampere satunya untuk keperluan yang rutin, dan juga yang 2 ampere untuk keperluan yang rutin ya. Ini sebagai alternatif ya. Ada stop kontaknya untuk menyalurkan ini MCB yang mau 4 ampere untuk menyambung peralatan-peralatan yang sifatnya temporer ya, seperti itu. Sekarang kesimpulannya, pembagian MCB bisa diatur sesuai selera dan kebutuhan pada rumah tersebut ya. Yang kedua, MCB box bisa ditempatkan di lantai 1. MCB box bisa dibagi 2, box utama di lantai 1, box yang kedua di lantai 2 ya. Total beban tidak boleh melebihi rating ampere di MCB dari KWH ya. Jadi kesimpulannya seperti itu ya. Kalau untuk ukuran kabel dan sebagainya kita tidak bahas di sini, kita hanya khusus untuk membicarakan masalah MCB. Untuk keperluan kabel dan lain sebagainya, berapa ukurannya bisa dicek di video-video yang lainnya. Ya, demikianlah rekan-rekan sekalian cara menentukan jumlah MCB rumah 2 lantai atau grouping MCB istilahnya. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.